Saya Kepala Desa Boru, Alfonso G. Perkenalkan dulu. Baik, yang mulia Bapak Uskup Nartuga yang diwakili oleh Romo Fikjen, Bapak Bupati Flores Timur yang diwakili oleh Pak Asisten 3, Bapak Polres bersama anggota yang hadir, Romo Direktur Karitas, ini Romo P ini biasa sini dengan segenap krunya yang setiap hari mondar-mandir di Boru, dan hari ini kita eksekusi. Para romo yang berkesempatan hadir, singkatnya Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang pertama tentu sebagai insan Tuhan insan Tuhan, saya mengajak kita semua boleh menundukkan kepala, mengangkat hati, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya maka kita semua boleh hadir di sini untuk mengikuti acara ini. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua, selamat bertemu, selamat datang di Boru Tanah Bojang, Kebo Kilibatu. Boru tanah tinggi, tanah yang menjanjikan kehidupan. Saya biasa terjemahkan bebas dengan Boru tanah terjanji. Ini ditunjukkan dengan banyak orang yang mau hidup di Boru, memilih pensiun di Boru, baik polisi, tentara, pegawai semua, pengusaha juga mau cari hidup di Boru. Buktinya orang Jawa juga ada, orang Sumatera juga ada, orang Sulawesi juga ada, dan yang lokal-lokal banyak. Kita bercampur baur di sini dalam satu payung Boru Tanah Bojang, Kebo Kilibatu. Boru dalam pemerintahan dia berkembang menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu karena dia punya beberapa kriteria yang dia penuhi. Dia bisa menyediakan layanan dasar, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dia punya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dia bisa membangun, menjaga lingkungan yang bagus, dan paling penting itu dia menjaga relasi sosial yang baik, terutama toleransi. Maka Boru ini menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu dia punya anggaran desanya lebih tinggi dari desa-desa lain. Jadi Boru ini kita rencanakan, kita kembangkan menjadi kota kecil yang menjadi cermin pintu masuk di Kabupaten Flores Timur. Ternyata, tetapi semuanya porak-poranda hanya karena dengan 3 peristiwa tanggal 3 November kali lalu. Boru yang 6 dusun ini terpaksa melepas 2 dusunnya. Dusun Podo dan Kampung Baru berada di utara dan pelan-pelan tentu akan ke hunian tetap yang mungkin agak jauh dari sini. Tetapi harapan saya bahwa Boru tetap tidak boleh pergi jauh dari sini. Maka huntap yang kita siapkan itu adalah di hutan lindung di perbatasan. Kemudian dalam proses dari pengungsian sampai dengan saat ini, keadaan pasca bencana itu ketika kami bersama Pak Camat, Pak Kapolsek, pada kami melakukan sosialisasi terhadap warga di pengungsi di Konga untuk segera pulang. Sering kita pulang sudah, orang Boru bilang tafalikaen. Begitu banyak masyarakat kita, bahkan saya juga rasa sedikit terharu karena ada yang bertanya, kita pulang ini kita tidur di mana? Kita pulang ini kita tidur, kita makan apa? Pertanyaan itu sebenarnya kami pemerintah tidak bisa jawab, terpaksa kita jawab sendiri dalam hati, pelan-pelan kita akan terjawab.
makan pangan itu serasa banyak orang yang mau ulurkan tangan. Yang agak susah itu ini yang rumah ini. Semua orang tutup dan terpal juga bertahan paling 2 minggu dia sudah hancur. Lalu ternyata doa dan permohonan semua masing-masing malaikat pelindung itu datang. Caritas datang. Caritas datang menyelesaikan seluruh persoalan rumah di Boru ini. Oleh karena itu saya sering terharu dalam memikirkan terima kasih kepada Caritas yang sudah mengeluarkan kami dari persoalan yang paling krusial ini. Masalah ekonomi, kemarin pasar tidak ada, saya ketemu bupati, pasar saya hidupkan di lokasi saya. Ternyata ketika saya datang bawa pasar itu kembali, perekonomian sudah mulai hidup. Masyarakat sudah mulai ada denyut perekonomian. Contoh kecil, mendatangkan bahan-bahan bangunan untuk pasar-pasar darurat ini saja. Uang sudah begitu banyak, sudah ratusan ribu, sudah jutaan itu. Dan itu sangat membantu masyarakat. Apa yang mereka harapkan? Mau pilih kemiri tertimbun pasir semua. Mau tanam jagung, tidak tumbuh padi, tidak terlambat. Tanam Boru itu kalau hujannya masih ada tapi tanam tidak pada musimnya akan tetap gagal. Jadi paling penting itu bahwa sebagian persoalan sudah di atas, sudah bisa di atas. Dan saya perlu laporkan kepada Romo Fuken bahwa lokasi yang saya siapkan untuk lokasi yang tempat ini sebelah kanan saya ini persiapan desa Boru itu untuk membangun gereja, karena itu bersertifikat, luasnya kurang lebih 1,5 hektar dan sebelah kanannya itu lapangan bola. Tapi saya pinjam untuk pasar. Mudah-mudahan ke depan Bapak Uskup punya kebijakan, jika paroki Hokeng tidak lagi di sana karena zona merah, maka tempat ini siap menjadi. Tentu Caritas kita andalkan juga. Jadi itu yang kita persiapkan. Kami di Boru ini kan punya stasi di Desa Boru Kedang. Stasi namanya Stasi Riang Wulu. Kami masih bergereja di sana dengan jarak kurang lebih 1 kilometer lebih. Dulu jalannya sangat tidak layak. Kita pergi gereja juga sendal pakai pegang permisi. Tapi ketika saya minta Pak Doris dari untuk bantu kita jalan itu, ternyata sekarang sudah hotbis. Oleh karena itu, jika Bapak Uskup tetapkan Riang Wulu jadi pusat proyek juga, oke-oke saja bagi kami. Tapi di Boru juga kita butuh gereja juga. Oke, sekira demikian beberapa hal yang isi ucapan dari kami pemerintah Desa Boru. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih tak terhingga bagi Caritas Uskupan Duka yang sudah mengambil alih sebagian beban yang ada di pundak kami. Sekian dan terima kasih.